Selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita memulai pelatihan ini, kita ibadah sebentar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang membimbing kami dalam pelatihan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Ya, kita cukup merindukan kalian semuanya. Kita senang berbagi dan kita senang berjumpa dengan kalian di media online ini. Oke, untuk yang belum pernah kenal sebelumnya, saya tetap akan perkenalkan diri. Nama saya Mangatur Simanulang ya. Hari ini kita akan membahas tentang statistik dan model-model soal yang sering keluar. Untuk tidak berlama-lama, boleh kita coba ya. Nah, seperti ini juga diambil dari soal-soal yang sudah beredar di sana. Rata-rata dari X, Y, dan 24 adalah 22. Rata-rata dari X dan Y sendiri apa gitu ya. Nah, dan ini menyangkut tentang rata-rata yang dalam bahasa asing disebut mean gitu ya, rata-rata. Bagaimana strateginya? Rata-rata itu tentu jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya harus dipahami ya, jumlah dari seluruh data, jumlah itu berbeda dengan banyak. Jumlah angka-angkanya atau nilai-nilainya, kalau banyak data itu kan berapa poin-poin atau term atau sukunya. Nah, boleh kita beri simbol, rata-rata diberi X bar seperti ini, ada seperti topi di atasnya X di garis di atas gitu ya. Maka jumlah data itu misalnya datanya tadi X1, X2, X3 sampai Xn kita simbolkan, berarti banyak data N. Maka rata-rata adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn dibagi dengan N. Nah, mari kita coba bahas soal ini. Ini datanya ada 3 buah, yaitu si X, si Y, dan 24. Berarti rata-ratanya adalah jumlah data, berarti X tambah Y tambah 24 dibagi dengan 3. Itulah berarti yang sama dengan 22, karena soal bilang rata-ratanya 22. Nah, ini menghasilkan X tambah Y tambah 24 sama dengan 66, yaitu 3 kali 22 ya. Nah, berarti X tambah Y kita dapat ya. Berapa? Ya tentu 66 dikurang 24. Maka
Kalau ditanya berapa rata-rata dari X tambah Y, sekarang datanya adalah hanya X dan Y, berarti ada 2 data. Maka rata-rata itu adalah X tambah Y dibagi 2. Tadi X tambah Y sudah ada 42, bagi 2 berapa? 21. Kira-kira begitu sederhana. Dengan berlatih tentang soal-soal seperti ini, kalau untuk kecepatan bisa stepnya langsung biasanya ya. Kalau sudah mengerti X tambah Y tambah 24/3, orang bisa lompat di satu langkah langsung ke langkah berikutnya. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah B, 21. Gimana, ngerti? Ngerti dong ya. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Biar semakin mahir mengerjakan statistik dan variasi-variasi soal. Nah, untuk mengenal nama-nama ya, modus. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Nilai data yang paling sering muncul. Jadi sebenarnya kalau data-data tunggal seperti ini diberikan, dengan mudah kita mencarinya. Tapi ada beberapa tambahan penjelasan untuk antisipasi soal yang akan keluar. Nah, paling sering muncul di data-data yang ada di sini kan kita lihat itu 6. 6 itu ada 3 kali muncul, kalau 7 sekali, kalau 5 sekali. Jadi 6 paling seringnya, 8 ada sih 2 kali. Paling seringnya adalah 6 karena 3 kali muncul, lebih dari yang lain. Jadi modusnya adalah 6. Nah, jawaban untuk soal ini adalah B. Sekarang mari kita lihat kasus. Gimana kalau seperti ini soal? 6, 5, 7, 8, 6, 9, 6, 7, 8, 7. Angka 6-nya ada 3 kali, angka 7 juga. Ada enggak modusnya? Oke. Ini paling sering muncul kita sebut adalah 6 dan 7. Ini juga ada modusnya. Jadi kalau ada 2 yang paling sering muncul dari data-data itu, maka modusnya adalah dua-duanya juga modus. Jadi 6 modus, 7 modus. Dan itu disebut soal yang bimodus, ya. Jadi kalau 2 modusnya soal itu berarti disebut bimodus. Jadi jangan ragu ya. Oke, itu tentang tambahan soalnya yang berupa bimodus. Yang berikutnya, sekaligus juga kita biar mengenal median, karena juga mau ditanyakan tentang median. Beberapa nilai ulangan harian siswa di suatu kelas adalah 5, 7, 8, 6, 9, 6, 7, 8. Median dari data ini adalah, apa itu median? Median itu adalah nilai tengah dari data yang terurut. Hati-hati ya, ada kata di sini nilai tengah, bukan data tengah. Walaupun bisa saja bertepatan dengan data tengah. Jadi ini masalah nilai tengah. Jadi bisa saja nanti maksudnya kenapa nilai tengah bukan data tengah? Bisa saja mediannya itu tidak ada kita lihat di data-data yang diberikan. Nah, mari coba kita lihat pembahasannya. Langkah pertama menentukan median adalah kita harus urutkan data dari kecil ke besar, sebaiknya begitu, dari kecil ke besar. Jadi kalau misalnya soal ini data-datanya kita urutkan dari kecil ke besar, itu 5, 6, 6, 7, 7, 2 kali 7-nya 8, 8, dan 9. Jadi cari mediannya bagaimana? Kalau dia masih data tunggal seperti ini, setelah kita urutkan dengan cepat kita pilah-pilah ya, sebelah kanan sebelah kiri, biar mudah melihatnya ya. Kalau data ini kan kebetulan ada berapa? Ada 8 ya, 8. Ada 8 data. Jadi langsung penggal 4 ke kanan, kemudian 4 ke kiri gitu.
Jadi mudah mencari pertengahannya. Median kan nilai tengah tadi ya. Nah, jadi pada soal kita ini kita bisa lihat bahwa mediannya itu adalah data di pertengahan persis nggak ada. Jadi itu kalau dari sebelah kiri dari urutan terkecil paling ujungnya 7, dari urutan kanan paling kirinya adalah 7. Jadi mediannya itu adalah 7 tambah 7/2. Berapa itu? 7. Tapi untuk lebih jelas median ini untuk antisipasi variasi soal boleh kita lihat. Contoh lain. Ini ada 7 data atau banyak data ganjil ya, sebanyak ganjil. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Mediannya berapa? Nah, seperti yang tadi, kalau strategi untuk mencari median, maka kita pilah data itu bisa kita cari ke bagian kanannya, ke bagian kirinya harus seimbang gitu ya. Kalau ini misalnya ada 3 ke kanan kita pilah, kemudian ada 3 ke kiri kita pilah. Jadi mudah melihat bahwa 6 adalah pertengahannya. Sekaligus datanya adalah 6. Jadi karena ini tadi makanya bisa pertengahan itu langsung pada datanya karena dia banyak datanya ganjil ya, kan 7 ya. Nah, jadi mediannya mudah kita lihat adalah pada data keempat yaitu 6. Sebenarnya mencari median itu ada rumusnya sih, kalau misal ganjil maka itu data ke ganjil itu ditambah 1/2. Jadi ini boleh saya sebutkan itu adalah data ke 7 tambahkan 1, 8/2, 4. Jadi data keempat. Data pertama 4, kedua 4, ketiga 5, keempat 6. Jadi mudah melihat. Tapi dengan rumus seperti itu mungkin ya kita lebih lelah dibanding dengan kalau kita buatkan garisnya ini ya, kita memilah. Nah, contoh lainnya 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Itu banyak datanya ada 8, ada genap seperti yang tadi ya. Genap datanya. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih dia itu 4 ke kanan, 4 ke kiri, maka mediannya itu terletak di di antara data keempat dan data kelima. Berarti itu adalah mediannya adalah 6 tambah 7 dibagi 2. Jadi kalau diantara seperti itu jumlahkan bagi 2, 6,5 gitu. Nah, untuk tes ini saya lihat dari beberapa kali muncul soal sejenis, maka lebih baik kita melakukan pemilahan. Gitu ya. Oke, bisa kita lanjut. Jadi jawaban untuk soal ini tadi adalah pembahasan yang di kiri, jawabnya 7. Oke, mari kita lanjut. Yang berikut. Ada 50 orang peserta ujian yang dibagi ke dalam 2 ruangan. Ada 30 orang di ruang A dan sisanya di ruang B. Rata-rata nilai peserta di ruang A adalah 8. Rata-rata nilai peserta di ruang B adalah 9. Berapa nilai rata-rata dari 50 orang tersebut? Ini strateginya apa? Dan ini kalau kita lihat ada ruang A, ruang B, maka ini masuk pada rata-rata gabungan. Jadi menggabung rata-rata untuk 50 orang itu yang tadi dibagi-bagi ke dalam 2 kelas. Bagaimana mencari rata-rata gabungan? Begini. Kalau ada kelompok 1, banyak datanya N1, rata-ratanya X1. Ini simbol ya kita beri ya. Sementara kelompok 2 banyak data N2, rata-rata X2. Kita sebut rata-rata gabungannya adalah. Jadi banyak data di sini bisa kita lihat
banyak data untuk kelompok 1 dikali dengan rata-rata untuk kelompok 1. Jadi yang ini tadi banyak data untuk kelompok 1 dikali dengan rata-rata untuk kelompok 1. Di sini letakkan ditambah dengan banyak data untuk kelompok 2 dikali rata-rata untuk kelompok 2 di sini. Itulah jadi pembilangnya. Dibagi dengan banyak data keseluruhan, berarti di kelompok 1 ada N1, di kelompok 2 ada N2, lalu dijumlah. Jadi kita baca rumusnya, itu adalah N1 rata-rata X1 tambah N2 rata-rata X2 dibagi dengan N1 tambah N2 begitu. Dan kalau kita sudah terbiasa nanti melihat soal-soal langsung dengan melihat soal itu baca sedikit langsung kita pahami, oh ini rata-rata gabungan. Mari kita coba mulai rata-rata gabungan dengan nomor ini. Jadi ini ada di ruangan A sebanyak 30 orang ya, salah ketik ini ya. Jadi di ruang A ada 30 orang dengan rata-rata 8. Kemudian di ruang B ada sisanya. Oh berarti karena dia tadi 50, yang ini berarti ada 30, berarti 50 dikurang 30. Mungkin ada sesuatu di soal ini yang kurang ya. Salah ketik tadi, mungkin penyelesaiannya dirapikan dulu. Oke, maaf salah ketiknya ya. Jadi ada 30 orang di ruang A. Berarti banyak di ruang B ada 20 orang, yaitu 50 dikurang 30 gitu ya. Rata-rata A di ruang A adalah 8 dan di ruang B adalah 9. Maka kalau menurut rumus rata-rata gabungan tadi 30 banyak orangnya, rata-ratanya 8, 30 kali 8 tambah 20 di B dikali rata-ratanya 9, 20 kali 9 dibagi dengan 30 tambah 20 atau ke 50 orang tadi itu ya. Jadi kita peroleh 3 kali 8 24, 240, 2 kali 9 18, jadi 180 per 50. 420 per 50 itu sama dengan 80. Jadi jawaban soal ini adalah B. Oke, ngerti ya? Kita coba selanjutnya. Gimana kasus selanjutnya? Mari kita lihat di sini. Nilai rata-rata tes matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra 75. Rata-rata siswa putri 70. Banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra. Maka banyak siswa di kelas tersebut adalah. Oke, mari kita cermati dulu dengan melihat datanya ya. Ini apa yang dimaksud nilai rata-rata tes matematika di suatu kelas? Oh berarti itu adalah gabungan putra dan putri tadi. Berarti semuanya rata-rata gabungannya berarti 72. Sementara yang putra atau yang laki-laki rata-ratanya 75. Yang putri rata-ratanya 70. Dan banyaknya ya, kalau banyak laki-laki kita sebut N1, maka banyaknya yang putri atau wanita ya tentu jadi 6 lebih banyak dari putra. Berarti N1 tadi harus ditambah lagi dengan 6. Nah, maka dengan rata-rata gabungan tadi kan kita tahu bahwa gabungannya kan 72. Laki-lakinya banyaknya N1 rata-rata 75, berarti N1 kali 75 ditambah yang wanita N2 banyaknya rata-ratanya 70.
dibagi banyak data ke semuanya, N1 tambah N2. Bisa ya? Kalau sudah bisa menggunakan rumus itu tinggal mengolahnya. N2-nya kita ganti dengan N1 tambah 6 yang kita peroleh dari soal. Jadi yang ini N2 tadi ada di keterangan soal bahwa N2 itu adalah N1 tambah 6 karena 6 lebih banyak dari siswa putra katanya untuk banyak siswa putri. Setelah kita ganti, maka sudah bisa sekarang kita kalikan N1 kali 75, boleh kita baca 75 N1, yang ini 70 kali N1 dan 6 kali 70. 6 kali 7 42, 420 jadi. Yang bawah itu ada 2 N1 dan ditambah dengan 6. Udah, tinggal kali silang. 72 kali 2 N1 tambah 6. Kita dapat 144 N1 ditambah 432 ya. Itu sama dengan yang ini 75 tambah 70, masing-masing pakai N1 mereka 145. 145 N1 tambah 420. Nah, mudah kita lihat ya, kalau misalnya di sini ada 145, ini ada 144, berarti selisihnya itu ya cuma 1. Berarti bisa kita tulis di kanan ini aja boleh N1. Tapi saya sudah pindah ke kiri. Berarti kalau yang ini, yang besar di sini 432 dikurang 420 berarti kita dapat 12. Jadi N1-nya ada 12. Pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah, kalau N1 12, N2 tadi apa? N1 tambah 6, berarti 12 tambah 6, 18. Jadi N1 tambah N2 atau banyaknya siswa itu adalah 12 tambah 18, 30 begitu. Oke, belajar itu memang harus juga ya. Oke, kita lanjut. Saya yakin semuanya sudah paham ya. Berikutnya, rata-rata ini ya, sering banget keluar soal seperti ini. Rata-rata nilai tes matematika 10 siswa adalah 65. Jika ditambah 5 siswa lainnya, rata-ratanya jadi 70. Nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan berapa? Nah, berarti ini kan ada siswa lainnya 5 orang ditambahkan, berarti rata-rata gabungan lagi. Jadi gunakan rata-rata gabungan itu. Pertama, sebelum ditambahkan banyak siswanya ada 10, jadi itu N1, rata-ratanya 65. Kemudian ditambah dengan 5 orang, berarti banyak orang yang bertambah sekarang adalah 5, itu N2. Dan rata-rata siswa tambahan belum tahu, itu yang ditanya. Sebutkan aja dulu X bar, X2 ya. Nah, lalu kita gunakan rumus rata-rata gabungan. Tadi rata-rata jadi 70 ya. 70 itu setelah apa? Setelah bergabung. Oh, berarti kalau begitu setelah bergabung yang 5 itu jadi rata-rata 70, itulah rata-rata gabungannya. Nah, jadi yang ini rata-rata gabungannya adalah 70 gitu. Gampang sebenarnya dilihat dari soalnya. Maka 70 itulah yang sama dengan 10 kali 65, jumlah dari nilai yang sebelum bergabung yang 5 orang, 10 kali 65 ditambah 5 kali rata-rata yang 5 orang gitu ya. Jadi jumlah nilai dari yang 5 orang itu pasti 5 kali rata-ratanya. Dibagi dengan banyak orangnya sekarang setelah bergabung, berarti 10 tambah 5. Nah, itu berarti 10 kali 65 itu 650 ditambah 5 X2 dibagi 15.
70 kali 15 1050, berarti itu sama dengan 650 ditambah 5 rata-rata X2. Nah, ini kalau dikurangkan 1050 dikurang 650 kan 400. Jadi 400 ini sama dengan 5X2 gitu ya. Berarti X2-nya gampang sudah kita cari. 400 bagi 5, 80. Nah, untuk lebih mahir, jadi ini kan sudah ada beberapa variasi dari rata-rata gabungan tadi. Nah, coba nanti di review lagi, maka setelah ada 2-3 kali soal kita lihat dengan model-model yang sama, maka kecepatan itu akan semakin baik. Gimana? Oke, saya yakin semuanya sudah memahami ya, sudah mengerti. Semakin bertambah hari bertambah pengetahuan juga ya untuk semuanya. Senang bisa berbagi dengan kalian. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah C80. Nah, kadang justru banyak datanya kita tidak dikasih tahu. Tapi malah pertanyaannya adalah berapa perbandingan banyaknya tim ini dengan tim itu. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang pertanyaannya perbandingan itu? Maka di sini ada bagian akhir nanti yang perlu harus hati-hati, karena sering saya lihat ada beberapa orang mengerjakan menjadi justru terbalik jawabannya gitu. Nah, mari kita cermati soal ini. Usia rata-rata sekelompok orang yang terdiri dari akuntan dan pengacara adalah 40 tahun. Oh, berarti itu kan rata-rata gabungan ya. Sekelompok orang ada akuntannya, ada pengacaranya. Kalau digabung rata-rata 40 tahun. Usia rata-rata para akuntan adalah 35 tahun dan usia rata-rata para pengacara 50 tahun. Ya wajar memangnya pengacara lebih tua-tua ya. Akuntan ini energik untuk berhitung masih muda-muda. Berapakah perbandingan antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara? Mari kita cek. Ini perbandingan. Tadi udah kita sebutkan bahwa kalau bergabung akuntan dan pengacara itu rata-ratanya 40 tahun, itulah rata-rata gabungannya. Yang jelas kita pasti gunakan rumus rata-rata gabungan tadi, N1X1 tambah N2X2 dibagi N1 tambah N2 gitu ya. Anggaplah banyak akuntan itu N1, tapi rata-ratanya sudah dikasih tahu adalah 35. Kemudian banyak pengacara, anggaplah dia N2 dan rata-ratanya udah dikasih tahu 50. Nah, berarti kalau kita buat sekarang dalam rumusan apa sih yang ditanya? Berapa perbandingan antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara? Banyak orang akuntan tadi berapa? N1, banyak pengacara N2. Berarti yang ditanya N1 per N2 gitu ya. Perbandingan itu, banding artinya per. Jadi N1 per N2 yang mau dicari. Pembahasannya dengan rata-rata gabungan, karena setelah bergabung pengacara dan akuntan itu rata-ratanya 40, maka 40 adalah N1 kali 35 tambah pengacara N2 kali 50 ya. Rata-rata pengacara 50. Dibagi dengan totalnya mereka N1 tambah N2. Nah, perhatikan kali silang. 40-nya kita kali silang kalikan ke N1 tambah N2. Jadi 40 N1 tambah 40 N2. Di kanan tadi ada 35 N1 dan ada ditambah 50 N2. Nah, lihat bahwa 40 N1 dan 35 N1 itu kita cari selisihnya 5. Jadi 5 N1 kita tulis di kiri ini. Sementara 50 N2 dikurang 40 N2 itu adalah 10 N2. Hati-hati bahwa ditanya tadi apa? N1 dan N2 berbanding berapa? N1 per N2 berbanding berapa?
Sering orang ini setelah disederhanakan kan terlihat dia bagi 5. 5N1 sama dengan 10N2 ini bagi 5. 1N1 sama dengan 2N2. Sering orang melihatnya sebagai N1 banding N2 berarti 1 banding 2 dong. Bukan. Jadi itu koefisiennya, tapi perbandingannya bagaimana? Buat dalam per. Jadi N1 per N2 kalau kita buat itu jadi berapa dia? 2/1 kan. Jadi N1 per 2 N2 itu kan kita tulis biasa N1,2 N2 dibagi N2 gitu maksudnya. Itu berarti 2,21 2 dibagi 1 gitu maksudnya. Jadi N1 berbanding N2 sama dengan 2 banding 1. Memang di soal ini sih tidak ada jebakan, tapi biasanya ada dikasih soal jebakan-jebakan sehingga jangan sampai terjebak gitu ya. Jadi yang ditanya adalah N1 per N2 yang kita carikan dulu dalam bentuk per lalu robah dalam bentuk perbandingan. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut ya. Saya pikir semuanya paham ya. Yang berikutnya. Diketahui bahwa jika Denny mendapat nilai 75 pada ulangan yang akan datang, maka rata-rata nilai ulangannya jadi 82. Tapi jika Denny mendapatkan nilai 93, maka rata-rata nilai menjadi 85. Banyak ulangan yang sudah diikuti berapa? Nah, mari perhatikan bahwa kan disebutkan jika Denny mendapat nilai 75 pada ulangan yang akan datang. Oh berarti itu artinya sudah ada ulangan sebelumnya, maka ini masuk pada rata-rata gabungan. Kalau bergabung dengan yang sebelumnya ditambah dengan ulangan berikutnya nanti yang diharapkan 75, kalau 75 gitu ya, maka rata-rata 82. Jadi 82 itu adalah N, anggaplah ulangan sebelumnya itu yang sudah diikuti N, dikali rata-rata itu saat sebelum-sebelumnya itu adalah X bar, maka 82 itu adalah N dikali X bar tambah 1 kali 75, atau boleh 75 aja karena cuma satu ulangan ya yang maksudnya yang berikutnya. Dibandingin dengan N tambah 1. Dari sini bisa kita lihat kali silang 82N ditambah dengan 82 itu berarti sama dengan N kali X bar tambah 75. Dari sini kita dapat berapa sih N dikali X barnya? 82N tambah 7. Gitu ya. Dari kasus pertama. Dan kalau kita lihat pada baris kedua soalnya, jika Denny mendapatkan 93 untuk ulangan berikutnya maksudnya, maka rata-rata nilai ulangan jadi 85. Jadi 85 itu adalah ulangan sebelumnya tadi N dikali X bar ditambah 1 kali 93. Ulangan yang diperolehnya di ulangan berikutnya. Dibagi dengan N ditambah 1. Banyak ulangan diikuti jadinya ya. Kali silang 85N ditambah 85 sama dengan N dikali X bar tambah 93. Nah sekarang dari sini juga kan bisa kita cari NX. Itu 93 dengan 85 dikurang itu jadi 85 kurang 93 min 8 ya. Jadi NX barnya adalah 85N dikurang 8. Nah NX yang dibicarakan di kiri ini dan NX yang dibicarakan di kanan itu sama kan. Jadi samakan aja yang kiri dan yang kanan. Jadi 85N dikurang 8 itu dari kanan. Itu sama dengan 82N tambah 7 yaitu yang dari kiri. Sekarang kita cari selisih 85 dengan 82 itu 3N. Berarti 3N adalah 8 tambah 7 15. Jadi N-nya 5. N itu apa? Banyak ulangan yang sudah diikuti. Dan soalnya tadi menanya banyak ulangan yang sudah diikuti berapa? Ya 5. Gitu ya.
Boleh nanti dicoba lagi sehingga kalau kita sudah paham biasanya ya kecepatan menjadi lebih. Tapi langkah pertamanya adalah harus memahami dulu, harus mengerti dulu ya. Oke, saya yakin semua sudah bisa. Boleh kita melanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada saya buat contoh untuk memandu ya, memandu soal-soal yang sering muncul berikutnya apa? Begini. Diketahui data 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8. Jika setiap data dikali dengan 2 kemudian ditambah dengan 5, tentukan rata-rata, median, modus, dan jangkauan data yang baru. Ini gimana strateginya? Apakah harus kita tambah-tambahin semuanya, kali-kalikan semuanya? Nah, mari kita cari sifatnya dulu di dalam slide ini, kemudian nanti kita bahas rumus yang kita temukan untuk slide berikut. Nah, jadi apa pengaruh kali, bagi, tambah, kurang pada data? Nah, soalnya kan kita beri sederhana tadi itu, biar mudah sama-sama kita kalkulasi dulu ya. Data mula-mulanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8. Rata-ratanya ini, data mula-mula ini jumlahkan semuanya dibagi dengan 7, kita dapat itu adalah 28/3. 4. Jadi rata-rata data ini adalah 4. Kemudian kita tadi sudah mengerti median ya, pertengahan, dan itu sudah terurut ya saya buat ya, jadi mudah melihatnya kali ini 4 gitu. Sama dengan rata-rata nilainya. Modusnya apa? Mana paling sering muncul? Jadi sengaja pula ya, paling sering muncul 5. Oke, modusnya 5. Dan jangkauan, apa itu jangkauan? Jangkauan itu sebenarnya adalah data tertinggi, data atau data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi data terbesar di sini dari 1 sampai 8 tadi ya 8, terkecilnya 1. Jadi jangkauannya adalah 8 kurang 1, 7. Itulah data mula-mula. Sekarang kita analisa, karena soal bilang jika setiap data dikali dengan 2. Oke, mari kita kali 2 semuanya dulu ya. Satunya kali 2, duanya kali 2, tiganya kali 2 dan seterusnya. Berarti kita dapat jadi 2, 4, 6, 8, 10, 10, 16. Apa yang terjadi terhadap rata-rata? Coba hitung rata-rata aja. Itu jadi 56/7, 8. Itu sepertinya udah makin terlihat ya, mediannya juga tetap di sana 8 gitu ya. Modusnya juga 10. 5 tadi 5, modusnya 5 jadi 10. Ini setiap data dikali 2, ternyata kita lihat rata-rata, median, modus jadi terkali 2 juga. Oh, berarti rata-rata jadi 2 kali 4, 8. Modus 2 kali 5, 10. Median 2 kali 4, 8. Gitu ya. Jangkauannya tadi berapa? 7 sebelum dikali 2 setiap data. Ini jadi 14, yaitu 16 kurang 2, 14. Berarti artinya jika dikali 2 setiap data, maka seluruhnya ini mau rata-rata kayak mau median, mau modus, mau jangkauan, itu semua terkali, ikut pada perkalian. Seandainya juga pembagian, maka sama halnya. Misalnya setiap data dibagi dengan 4, maka rata-rata, median, modus, jangkauan itu pasti terbagi dengan 4. Sekarang bagaimana dengan penjumlahan pengurangan? Ini datanya tadi kemudian ditambah 5. Sebenarnya ini jika setiap data ditambah 5 sama saja itu ceritanya. Kita lihat analisanya. 2 tambah 5, 7. 4 tambah 5, 9. 6 tambah 5, 11 dan seterusnya. 16 tambah 5, 21. Rata-ratanya jadi berapa? Itu jumlahkan semuanya. Tapi sudah saya bantulah, sudah saya jumlah 91/7. 13. Mediannya dengan mudah kita lihat di situ ya, pertengahannya 13.
modusnya dengan sangat mudah juga bisa kita lihat 15. Jangkauannya 21 kurang 7, 14. Oh, apa yang terjadi? Ternyata untuk penjumlahan dengan 5 rata-rata bertambah 5, median bertambah 5, modus bertambah 5, jangkauan tidak. Jangkauan tetap. Sebelumnya jangkauan 14, yang di atasnya jangkauannya tetap 14. Kalau begitu, untuk perkalian memang semua ini ikut terkali. Tapi kalau untuk penjumlahan atau pengurangan, maka jangkauan yang ikut penjumlahan pengurangan itu adalah rata-rata, median, modus. Jangkauan tidak, gitu ya. Nah, jadi kita dapat dulu untuk formula ini untuk perkalian dan pembagian berlaku untuk semua, untuk penjumlahan pengurangan berlaku untuk rata-rata, median, modus. Itu untuk soal yang sering muncul ya. Oke, boleh dicermati nanti ini, dan kalau kita sih biasanya kan gunakan variabel, tapi dengan angka seperti ini mudah-mudahan bisa lebih ditangkap oleh semua. Oke, mari kita lanjut dan kita gunakan formula itu. Nah, jadi ini salah satu soal. Suatu kumpulan data mempunyai rata-rata 5, median 6, modus 7, jangkauan 9. Jika setiap data dikali 2 kemudian dikurangi 3, maka pernyataan yang salah yang berikut ini mana? Jadi ini ada masalah perkalian dan pengurangan terhadap setiap data. Berarti ingat yang tadi ya. Kalau perkalian, pembagian semuanya. Kalau untuk penjumlahan pengurangan, ingat hanya rata-rata, median, modus. Kalau begitu mari kita lihat. Nah, ini setiap data ditambah 2 dikali 2, maksud saya di sini ya, dikali 2 kemudian dikurang 3. Oke, biar lebih cakep rupanya garisnya. Maka data baru tadi kan berapa itu rata-rata? 5. Oh, berarti jadi 5 kali 2. Kemudian dikurangi 3, langsung kurang 3, berarti 10 kurang 3, gampang, 7, selesai. Dapat rata-rata baru. Bisa ya? Mediannya tadi berapa? 6. Median ikut pada ikut semuanya. Median, modus, rata-rata ikut semuanya, mau jumlah, mau kurang, mau kali gitu ya. Oke. Jadi mediannya tadi 6, jadi 6 dikali 2, kemudian dikurangi 3. Itu 12 kurang 3, 9. Gampang banget. Modusnya berarti tadi modus 7 ya. 7 kali 2 lalu kurangi 3, 11. 14 kurang 3 ya, 11. Jangkauannya tadi 9. Maka 9 kali 2. Ingat, kok enggak ada kurang 3-nya. Jangkauan tidak ikut pada pengurangan itu gitu ya. Nanti juga ada sih yang mana yang tidak ikut lagi penjumlahan pengurangan. Ada namanya simpangan baku, ada namanya rata-rata dan seterusnya ya. Tapi soal-soal yang sering muncul untuk kita adalah yang 4 ini ya. Jadi jangkauannya hanya terkali 2, 9 kali 2, 18. Jadi jawaban soal ini pernyataan yang salah adalah D ya. Ini checklistnya juga mau dia berpindah ya, karena taruh sana ya udah deh. Ini benar gitu. Nah, jadi jangkauan data baru adalah 18 bukan 15. Jangkauan baru 2 kali jangkauan mula-mula itu benar karena terkali. Oke, kita lanjut dan saya pikir semuanya pasti sudah mantap. Nah,
Untuk berikutnya juga sepertinya menggunakan formula yang sama seperti yang tadi ya, tapi kan sudah ingat ya, coba sebelum tertulis di sana sudah kita ingat nggak, ikut nggak penjumlahan pengurangan modus? Ya. Rata-rata? Ya. Median? Iya. Jangkauan? Oh tidak. Nah, jadi di sini sebuah kelas memiliki rata-rata nilai 6 dan jangkauan 3. Karena data itu tidak memuaskan. Wow, siapa yang tidak puas ini? Siswanya kah atau yang tidak puas ini kayaknya pembuat soal ini. Sebuah kelas memiliki rata-rata nilai 6 dan jangkauan 3. Karena data itu tidak memuaskan, maka seluruh data dikonversi dengan cara setiap data dikali 2 dan hasilnya dikurangi 5. Nilai rata-rata dan jangkauan setelah data diubah adalah data mula-mula rata-ratanya 6, jangkauan 3 dari soal ya. Kemudian dikonversi. Setiap data dikali 2, kemudian dikurang 5. Oke, mari kita ikuti. Berarti data setelah dikonversi atau rata-rata yang baru ikut terkali. Karena dikali 2 maka 6 kali 2. Ikut pengurangan penjumlahan, dikurang 5 juga berarti. Jadi 12 kurang 5 adalah 7. Oke, jadi rata-rata setelah dikonversi adalah 7. Jangkauannya, jangkauan hanya ikut pada perkalian, berarti hanya dikali 2, jadi 6. Gampang banget jadinya ya. Kalau begitu jawaban dari soal ini adalah yaitu rata-rata 7 dan jangkauan. Saya yakin ini boleh nanti akan membantu setiap kita ya. Tapi kuncinya sebenarnya adalah di diri kita. Sediakan waktu yang fokus, waktu yang bernilai ya. Kadang-kadang kita kan mau berada di atas meja sudah banyak buku dan kita mau mempelajari semuanya. Kemudian ada sedikit gangguan lalu berangan-angan gitu ya. Nah, padahal intinya adalah bisa 1 jam kita belajar dan fokus. 1 jam kita belajar dan fokus. Maka itu lebih berarti daripada 5 jam kita belajar tapi tidak fokus. Nah, jadi di saat belajar itu harus benar-benar belajar, seriusi gitu. Maka di saat nanti kita nonton misalnya ke bioskop, benar-benar menonton filmnya, biar menikmati, biar kita dalami alur ceritanya. Jadi apapun yang kita lakukan harus benar-benar fokus di sana dan kita nikmati. Jadi di saat persiapan ini kalian persiapan tes mungkin gitu ya, maka fokus adalah salah satu cara. Fokus dan banyak berlatih. Berarti intinya semuanya juga pada kalian. Oke, nomor berikutnya. Ini soal yang pernah muncul dan saya lihat lalu saya terkejut dan kaget gitu ya. Ini jebakan. Oh, tapi memang soal-soal itu kan untuk menguji kecepatan dari peserta juga kan gitu ya. Tapi peserta harus memahami juga biar bisa cepat. Mari kita perhatikan soal ini. Sebuah kelas rata-rata 5,2, mediannya 6 karena data yang diperoleh tidak memuaskan. Seluruh data diubah dengan cara setiap data dikali 5 dan hasilnya dibagi 5. Nilai rata-rata dan median setelah data diubah berapa? Wow. Dikali 5 lalu dibagi 5 lagi. Sama saja sebenarnya itu data itu tidak berubah ya. Tidak berubah karena waktu kali 5 lalu bagi 5 lagi itu artinya sama saja dengan kalikan dengan 1. Sesuatu dikali 1 tidak berubah apa-apa ya. Jadi rata-rata tetap 5,2 dan median 6. Tidak berubah. Sama seperti data sebelumnya.
Jadi di saat kita nanti melihat setiap data dikali dengan 10 lalu dibagi 10 sudah itu sudah pasti tidak berubah. Atau misalnya jika setiap data ditambah 8 kemudian hasilnya dikurangi 8 itu juga yang enggak berubah, tetap 10. Oke, jadi jawaban soal ini adalah B. Ya, kita lanjut ya. Saya pikir semuanya sudah semakin bisa. Nah, ini sedikit analisa. Rata-rata berat badan 5 orang anak adalah 60 kg. Oh, baru saya heran. Rata-rata berat badan 5 orang anak. Lumayan berat masing-masing ya. Oke lah, butuh diet. Jika anak yang mempunyai berat badan paling ringan adalah 50, berapakah berat anak yang mempunyai berat badan paling besar? Oke. Nah, jadi di sini pertama biar kita tahu masalah paling ringan atau kecil, paling besar atau paling berat gitu ya, maka sebaiknya kita lihat secara anggaplah begini dia. Jadi paling ringan katanya 50, urutkan aja ada 50, lalu yang berikutnya anggaplah X2, X3, X4, X5 karena 5 orang. Oke, rata-ratanya 60, tapi kita nggak tahu sebenarnya data dari yang lainnya ini kita nggak tahu berapa gitu ya. Hanya saja salah satu anak itu yang paling ringan beratnya adalah 50 kg. Nah, jadi X2, X3, X4 artinya kita nggak tahu. Hanya saja yang paling berat itu X5 itu akan maksimum atau tidak mungkin lagi lebih berat dari situ gitu ya, kalau sudah ada kata maksimum atau maksimal. X5 akan maksimal jika 3 orang lainnya adalah sangat ringan-ringan seperti si 50 itu. Jadi X2, X3, X4 itu harus 50 juga gitu, agar X5-nya berat banget, agar tetap rata-rata 60 gitu. Jadi berarti 4 orang dong yang 50. Iya, agar X5-nya menjadi sangat berat. Jadi ini 5 kali 60 300. Ini ada 4 kali 50 200. Kemudian ditambah dengan X5. Berarti X5-nya 100. Jadi anak yang kelima 100 kg. Itulah maksimalnya. Jadi tidak mungkin kalau mau rata-rata 60, tidak mungkin anak yang kelima itu yang paling berat itu sampai 102 kg ya. Maksimum 100 gitu. Berarti jawaban soal ini sebenarnya C. Tapi ini hanya cerita ya. Anak itu sebenarnya ya, tapi ini rahasia kita. Bisa sampai 130 kg kalau dia rajin makan banyak ya. Oke. Yang berikutnya siapa tahu ditanya. Siapa tahu yang ditanya bukan yang maksimal. Minimal anak yang kelima ini, anak yang kelima yang paling berat di antara mereka ya. Minimal anak kelima ini berapa kilogram? Maka dia minimal jika 3 orang lainnya sama seperti dia, X5 sama yang paling berat. Berarti itu 60 sama dengan 50 tambah semuanya X5 sama berat gitu ya. Sama berat dengan si X5. Dibagi ke 5 orang itu, lalu kita kali berarti 300 sama dengan 50 tambah 4 X5. Itu artinya 4 X5-nya 300 kurang 50. Jadi X5-nya 62,5. Jadi paling kecilnya si X5 yang terberat ini berat badannya adalah 62,5. Begitu. Gimana? Nah, saya berpikir kalau misalnya ini nanti buat soal latihan dengan statistik ini, dengan model-model variasi soal yang tadi, saya berpikir sudah hampir semuanya ya bisa
kalian kerjakan. Tapi mungkin ada 1-2 variasi baru lagi. Nanti boleh di saat diskusi kita diskusikan. Jadi coba dulu latih, nanti mungkin ini jadi bahan diskusi kita. Maka jangan lupa ini dilatih. Nah, terus gimana jawabannya? Jawabannya ada di sana. Jawabannya C. Bagaimana cara menemukan C-nya? Oke, jadi kira-kira begitu statistik kita dulu malam ini. Senang bisa berbagi dengan kalian semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita dengar malam ini semua bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat malam.